Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Novianto Ismail dengan NPM 2019-43500-736, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan simulasi dari sistem informasi kasir pada salon mami berbasis Java dengan metode R&D atau Research and Development. Aplikasi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan yang terkait pada kasir di salon mami. Aplikasi ini dapat membantu kasir dan pemilik toko dimulai dari penginputan data user, data barang atau jasa, data supplier, data pelanggan, data pegawai, serta penginputan penerimaan barang masuk, penginputan kasir, dan membuat laporan. Pertama-tama, buka XAMPP, lalu start Apache dan MySQL. Bisa diminimize. Lalu tahap selanjutnya, buka folder yang dimana project disimpan. Lalu pilih folder disk, double klik mami_salon.jar untuk menjalankan program yang sudah di-build pada aplikasi NetBeans. Jika sudah muncul login, masukkan username dan password yang sudah ada sesuai levelnya untuk mengakses menu utama. Contoh menggunakan level admin yang bisa mendapatkan akses seluruhnya. Klik login. Pada menu utama ini, karena username dan password yang dimasukkan admin, maka mendapat seluruh akses. Lalu pada menu utama ini terdapat menu master data yang terdiri dari data user, data barang atau jasa, data supplier, data pelanggan, data pegawai, dan ada menu transaksi yang terdiri dari barang masuk dan kasir. Dan ada menu laporan yang terdiri dari laporan barang masuk, laporan data barang atau jasa, laporan kasir, dan laporan supplier. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada setiap menu. Contohnya di master data. Data user yang berfungsi untuk menambahkan user yang dapat mengakses sistem informasi kasir pada salon mami. Yang kedua, ada data barang yang berfungsi untuk menambahkan data barang atau jasa treatment yang ada pada salon mami. Yang ketiga, ada data supplier yang berfungsi untuk menambahkan data supplier untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh salon. Yang keempat, ada data pelanggan yang berfungsi untuk menambahkan data pelanggan yang melakukan pembelian barang dan penggunaan jasa treatment. Lalu, master data yang terakhir ada master data pegawai yang berfungsi untuk menambahkan data pegawai yang dimana untuk menginput pegawai yang melakukan jasa treatment. Masuk ke menu transaksi yang ada submenu barang masuk. Di sini berfungsi untuk mencatat penerimaan barang yang dikirim oleh supplier dan mencetak bukti penerimaannya. Yang kedua, ada submenu kasir yang berfungsi untuk mendatangkan data penjualan yang dibeli oleh pelanggan dan mencetak nota penjualannya. Yang ketiga, menu laporan yang mempunyai submenu laporan barang masuk yang berfungsi untuk menampilkan barang yang masuk sesuai dengan periode yang ditentukannya. Yang kedua, ada submenu laporan data barang yang berfungsi untuk laporan pendataan stok barang yang tersedia. Contohnya seperti ini, laporan data barangnya. Lalu yang ketiga, ada submenu laporan kasir atau laporan penjualan yang berfungsi untuk menampilkan data penjualan sesuai dengan periode yang ditentukan. Dan yang terakhir, laporan supplier yang berfungsi untuk menampilkan data-data supplier yang menghubungi jika ada pembelian barang. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan mencoba menginput master data. Yang pertama, data user.
Masukkan nama lengkap, masukkan username, masukkan password, pilih levelnya admin atau kasir, contoh kita kasir, simpan data, konfirmasi penyimpanan data, maka data akan tersimpan. Jika ingin mengubah data, klik pilih data yang ada di tabel, contohnya ubah datanya, klik ubah, konfirmasi perubahan, maka data akan berubah. Lalu jika ingin menghapus data, bisa pilih data yang ingin dihapus, klik hapus data, konfirmasi penghapusan data, maka data akan terhapus. Lalu kita input data barang. Contoh, masukin nama produknya. Pilih jenisnya, produk atau treatment, stok barangnya, contohnya satuannya apa, masukkan harga modalnya, masukkan harga jualnya, keterangan jika ada, klik simpan, simpan sebagai data baru, yes, konfirmasi, maka akan muncul data barang yang baru. Jika ingin merubah data, klik data barangnya, ubah datanya, klik ubah, konfirmasi perubahan, maka data akan berubah. Jika ingin menghapus, klik data yang ingin dihapus, klik hapus, maka data akan dihapus. Yang ketiga, contoh penginputan data supplier. Masukkan nama suppliernya, masukkan alamatnya, masukkan emailnya, klik simpan, konfirmasi untuk penyimpanan data, maka data tersimpan. Selanjutnya, menginput master data pelanggan. Masukkan nama pelanggannya, masukkan alamat pelanggannya, masukkan email pelanggannya, masukkan nomor telepon pelanggannya, simpan data, konfirmasi penyimpanan data, maka data akan tersimpan. Jika ingin ada perubahan data, pilih datanya dulu, ubah datanya, klik ubah, konfirmasi perubahan data, maka data akan berubah. Selanjutnya, contoh input data master pegawai. Masukkan nama pegawainya, masukkan emailnya, masukkan nomor teleponnya, simpan,
maka data akan tersimpan di tabel data pegawai. Jika ingin dirubah datanya, klik data yang ingin dirubah, klik ubah, konfirmasi perubahan, maka data akan berubah. Selanjutnya menu transaksi barang masuk. Di sini terdapat tabel penerimaan barang yang sudah pernah diterima. Selanjutnya kita akan menambahkan data barang masuk. Kita input suppliernya, pilih supplier. Nomor referensi bisa dimasukkan nomor invoice dari supplier. Yang menyetujuinya siapa, pengirimnya namanya siapa, penerimanya masukin nama penerimanya, lalu keterangannya, lalu pilih barangnya, simpan, konfirmasi, simpan data, proses, maka akan masuk ke data penerimaan barang. Kita bisa mencetak bukti penerimaan barangnya. Pilih datanya, pilih cetak, maka akan muncul report bukti penerimaan barang. Selanjutnya, transaksi kasir. Terdapat data penjualan yang sudah pernah dijual. Kita bisa menambahkan dan mencetak nota penjualannya. Contohnya kita tambahkan data penjualannya, masukkan nama customernya, masukkan nama pegawainya, tambah barangnya yang dibeli atau penggunaan jasanya, pilih, tambah barang lagi jika ada barang yang dibeli lagi, jika sudah maka muncul subtotal dan grand total, dan kita bisa menginput nominal pembayaran dari pelanggan. Contohnya, maka akan muncul kembalian. Lalu setelah itu kita simpan, kita proses, lalu akan muncul di data penjualan ini. Kita bisa mencetak nota penjualannya. Klik datanya, cetak. Ini adalah nota penjualan. Lalu selanjutnya untuk laporan, kita tersedia laporan barang masuk. Contohnya, masukkan tanggal awal laporan barang masuk, tanggal akhir laporan barang masuk, contohnya 31 Juli. Menyiapkan datanya yang akan di-print. Lalu laporan penerimaan barang tersedia akan muncul periode dari 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Ini contoh laporan penerimaan barangnya. Lalu laporan data barang seperti ini, laporan data barangnya atau stok barangnya yang tersedia. Lalu laporan kasir, kita bisa input tanggal awal penjualannya, laporan penjualannya, contohnya 1 Juli sampai dengan 31 Juli. Kita print. Berikut laporan penjualannya periode 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Lalu selanjutnya laporan data supplier. Ini adalah laporan data supplier.
Lalu kita ke menu logout untuk keluar dari aplikasi dan bisa login kembali. Lalu jika sudah menggunakan aplikasi, kita bisa input, contohnya selanjutnya akan memasukkan username dan password kasir. Contohnya kita klik login untuk kasir. Untuk kasir ini tidak dapat semua akses yang diizinkan. Contohnya data user, dia tidak memiliki izin. Data barang, dia hanya melihat barangnya saja, tidak bisa menginput. Data supplier, dia tidak bisa memiliki izin. Data pelanggan dia bisa, karena untuk menginput data kasirnya nanti atau transaksi penjualannya. Data pegawai dia tidak memiliki izin. Data barang masuk juga dia tidak memiliki izin. Laporan barang masuk dia tidak memiliki izin. Laporan supplier juga tidak memiliki izin. Dia hanya mempunyai izin data barang, hanya melihat saja. Lalu transaksi kasir, bisa input data, dan laporan data barang bisa dilihat. Lalu laporan kasir bisa dia lihat. Selanjutnya saya akan mencoba transaksi kasir dengan menggunakan user kasir. Kita tambahkan, masukkan nama customernya, masukkan nama pegawainya, tambah barang yang dibeli oleh pelanggan, contohnya lalu muncul grand total. Lalu kita masukkan nominal pembayaran dari pelanggan. Muncul kembalian. Lalu kita bisa simpan datanya, kita proses, maka akan masuk ke data penjualannya. Kita bisa mencetak nota penjualannya. Ini nota penjualannya. Jika ada perubahan penjualan, maka kita bisa double klik untuk mengeditnya. Maka akan masuk ke sini, ke menu editnya. Kita bisa edit, contohnya kita tambahkan barang lagi atau jasanya. Contohnya kita masukkan satu, simpan data, maka grand totalnya akan berubah. Dan pastinya pembayaran dari pelanggan juga akan berubah. Contohnya, maka kembalian akan muncul kembali. Lalu kita klik edit, kita proses ulang, maka akan timbul di data penjualan lagi. Kita bisa cetak nota penjualan yang sudah diedit. Ini adalah nota penjualan yang sudah dieditnya. Lalu selanjutnya kita ke laporan kasir. Tanggal awalnya masukkan, tanggal akhir kita masukkan. Contohnya kita dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 3 sekarang. Kita coba cek. Berikut adalah datanya. Sampai di sini ada 2 page. Lalu kita close, dan sudah. Ini kita bisa lihat laporan data barangnya. Ini untuk laporan data barangnya. Close. Kita log out. Lalu sekian dari saya. Kalau bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.